Halo teman-teman, kita bertemu kembali. Saya Turadi dalam pembahasan asesmen pembelajaran digital. Pengertian asesmen. Menurut Profesor Dr. Anita Yus, MPD, asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan perkembangan anak serta penyajian hasil dalam bentuk deskripsi atau narasi yang dapat digunakan untuk mengenali anak secara rinci. Menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Tujuan utama dari asesmen pada kurikulum Merdeka adalah untuk menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi ini mencakup keterampilan pengetahuan dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dengan menilai pencapaian kompetensi, guru dapat mengetahui kemajuan peserta didik serta memberikan umpan balik yang tepat untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Memberikan umpan balik yang efektif. Tujuan asesmen pada kurikulum Merdeka tidak hanya sebatas mengukur kemampuan peserta didik, tetapi juga memberikan umpan balik yang efektif terhadap proses pembelajaran. Dengan memberikan umpan balik yang tepat, guru dapat membantu peserta didik memahami kelebihan dan kekurangan dirinya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan dan pencapaian kompetensi. Meningkatkan mutu pembelajaran. Tujuan asesmen pada kurikulum Merdeka adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan melaksanakan asesmen secara formatif, guru dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan peserta didik serta menyesuaikan pembelajaran agar lebih efektif. Mendorong pengembangan diri peserta didik. Tujuan kurikulum Merdeka adalah untuk mendorong pengembangan diri peserta didik. Dengan memberikan umpan balik yang efektif, peserta didik dapat memahami kekurangan dan kelebihan dirinya, serta dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian, asesmen dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan karir dan kehidupan yang diinginkan. Tujuan asesmen yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Jadi bisa bermanfaat bagi kita maupun bagi peserta didik itu sendiri. Nah, sekarang coba perhatikan mana kira-kira yang lebih menarik bagi siswa. Nah, di sini ada dua gambar. Ya. Ada gambar 1 dan gambar 2. Tentunya mungkin rekan-rekan bisa memilih dengan tepat. Ya. Selanjutnya di sini, nah ini apakah rekan-rekan, Bapak dan Ibu dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah masing-masing, apakah ada kebijakan Bapak Ibu melarang siswa dalam membawa smartphone ke sekolah? Nah, kira-kira apa yang mendorong rekan-rekan Bapak dan Ibu dalam membuat kebijakan tersebut? Ya. Baik, sekarang asesmen pembelajaran digital. Perkembangan asesmen
pembelajaran hingga kini telah menyentuh ranah teknologi. Asesmen pembelajaran tidak lagi dilakukan secara manual. Nah, ini menurut Ramadhani ya. Memang kita dalam kegiatan pembelajaran harus menyesuaikan dengan perkembangan yang saat ini, yaitu memasuki era digitalisasi. Jadi kita tidak lagi dalam memberikan penilaian secara manual. Kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Baik, sekarang bagaimana kita mengelola asesmen digital dengan Quizzes? Quizzes ini merupakan salah satu platform online yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran ataupun asesmen pembelajaran. Tentunya tidak hanya ini ya. Platform lainnya yang bisa kita gunakan untuk media pembelajaran dan asesmen diantaranya adalah ada Kahoot, Wordwall, serta masih banyak lagi ya. Nah, ini apa saja yang berkaitan dengan Quizzes serta kelebihannya. Baik, ini Quizzes ini dapat memberikan data dan statistik hasil kinerja siswa secara langsung. Serta Quizzes ini dapat dikerjakan saat pembelajaran berlangsung atau bersama-sama. Dapat pula Quizzes ini dijadikan sebagai PR, sehingga dapat dikerjakan kapan saja dan di mana saja oleh siswa tentunya ya, asalkan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Kelebihannya bagaimana tentang penerapan Quizzes ini? Yang pertama di sini adalah memiliki fitur untuk presentasi pembelajaran dan asesmen. Yang kedua, memiliki banyak template yang siap pakai. Kemudian yang ketiga, memiliki analisis hasil asesmen siswa. Yang keempat, dapat digunakan oleh pendidik dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Wah, ini jadi sangat variatif sekali. Yang kelima, pengaturan waktu pada Quizzes sangat fleksibel ya, jadi bisa diatur. Serta yang keenam, aplikasi ini semakin menarik karena dapat menambahkan gambar ataupun meme lucu pada setiap pertanyaan. Nah, itu ya di antara yang terkait dengan Quizzes maupun kelebihannya. Baik, di sini bagaimana cara membuat quiz pada Quizzes? Di sini rekan-rekan bisa masuk ke alamat yang sudah tertera di situ ya. Kemudian kita tinggal klik register. Lalu setelah register kita klik bagian teacher ya. Selanjutnya isi kotak sesuai permintaan, baru kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana membuat quiz di Quizzes? Yang pertama, klik buka pembuat quiz. Kemudian yang kedua adalah masukkan nama quiz yang akan kita buat ya. Misalnya quiz pembelajaran. Nah, kemudian setelah itu baru kita pilih bahasa serta masukkan gambar. Kemudian klik simpan. Berikutnya langkah yang ketiga adalah kita klik buat pertanyaan baru untuk mulai membuat pertanyaan. Setelah selesai kita buat pertanyaan, yang keempat adalah kita akan dibawa ke halaman seperti di bawah ini.
Ya, isilah sesuai dengan informasi yang ada di bawah ini. Silakan membuat pertanyaan sebanyak yang Anda inginkan. Jika sudah, silakan klik selesaikan kuis, lalu isi nilai dan pilih relevansi mata pelajaran. Kelas untuk siswa kelas berapa? Ya, kemudian pilih subjek relevansi, silakan pilih kuis tentang apa ya. Nah, ini perintahnya bisa kita lihat di monitor ya. Nah, itu ada langkah pertama sampai dengan 9 di situ. Kemudian bagaimana cara memberikan pertanyaan pada kuisis ya kepada siswa. Di situ ada 3 langkah ya. Langkah yang pertama adalah klik permainan langsung. Nah, setelah itu langkah yang kedua adalah silakan lakukan pengaturan seperti di bawah ini ya. Misalnya jika berwarna hijau pertanyaannya akan acak ya. Itu. Lalu jika berwarna hijau jawabannya akan diacak. Nah, itu buat hitam misalnya. Nah, yang pertama itu tadi dibuat hijau ya. Kemudian yang kedua ya tadi ya, dibuat hitam. Lalu langkah yang ketiga adalah buat hitam. Langkah yang keempat adalah buat hijau ya. Nah, itu rangkaian dari langkah yang kedua. Serta langkah yang ketiga adalah setelah selesai tekan silakan lanjutkan. Maka kuis ini siap untuk diberikan kepada siswa. Nah, itu ya mengenai cara dalam memberikan pertanyaan pada kuisis ya yang ditujukan untuk siswa. Baik, rekan-rekan, selanjutnya kita masuk bagaimana sih cara mengikuti kuis online ya pada kuisis. Langkah yang pertama di sini adalah enter ya, kemudian join.quizzes.com ya. Lalu setelah itu klik ikon gabung. Nah, lihat gambar yang ada di slide berikutnya ya. Nah, setelah tadi pada slide sebelumnya, kemudian kita masuk ke slide berikutnya adalah di sini mintalah siswa untuk langkah yang kedua ya. Mintalah siswa memasukkan kode permainan. Lalu masukkan nama mereka siswa yang telah bergabung. Itu ya. Nah, jika sudah di sini adalah kuis dapat dimulai setelah semua siswa ya masuk ya mengikuti kuis. Nah, nanti rekan-rekan Bapak dan Ibu guru hanya perlu mengklik mulai. Baik, itulah rekan-rekan Bapak dan Ibu ya mengenai pembahasan tentang asesmen pembelajaran digital. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah ikut membantu memperhatikan ya paparan tentang